Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kita coba eh, lihat ada satu tulisan dari Nelson Mandela. Apa kata Nelson Mandela? Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Kenapa? Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Itulah mengapa kemudian Jepang ketika runtuh di bom atom Hiroshima dan Nagasaki, kemudian yang dicari pertama adalah guru-guru. Berapa guru yang masih hidup? Nah, karena Jepang ketika itu menyadari bahwa pendidikanlah yang dapat mengubah dunia. Dan selanjutnya Jepang membangun peradabannya sehingga menjadi salah satu negara yang maju ketika itu ya. Dan sampai sekarang pun Jepang jadi salah satu negara yang maju karena sadar bahwa pendidikan dapat mengubah dunia. Teman-teman semua, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengubah dunia ini di ranah teknis, maka dengan mempersiapkan, merencanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dan tingkat setelah kemarin kita menyusun program tahunan, program semester, maka di tahap selanjutnya adalah kita menyusun silabus pembelajaran. Mari kita mulai belajar kita bersama pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Desain silabus pembelajaran. Apa yang akan kita bahas di dalam desain silabus pembelajaran ini? Pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana pengertian dari silabus itu sendiri. Apa sih pengertian dari silabus itu sendiri? Kemudian apa saja komponen yang ada di dalam silabus? Dan yang ketiga, bagaimana atau apa fungsi dari silabus itu? Nah, selanjutnya ada desain silabus kurikulum 2013. Nah, yang selanjutnya ada desain silabus kurikulum Merdeka yang saat ini sedang dilaksanakan di seluruh Indonesia, sedang diterapkan di berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Pertama, kita masuk membahas yang pertama, pengertian silabus itu sendiri. Kalau kita uh, rujuk ke dalam pendapatnya Mulyasa, kemudian juga dari pendapat beberapa ahli. Nah, silabus ini merupakan seperangkat rencana serta pengaturan eh, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis. Di sana memuat komponen-komponen yang saling berkaitan dan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran. Ini silabus. Jadi seperangkat rencana, pengaturan pelaksanaan pembelajaran, dan di dalamnya juga ada penilaian yang disusunnya itu secara sistematis. Nah, di dalamnya ada komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran. Nah, menurut Mulyasa, silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran. Ini lebih khusus lagi pengertiannya. Pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup di dalamnya ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, ada materi pembelajaran, ada indikator, ada penilaian, bahkan alokasi waktu, dan bahkan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Karena pembelajaran ini merupakan sebuah perkembangan, nah dari istilah pengajaran.
Maka pembelajaran ini adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau yang lain untuk membelajarkan siswa yang belajar. Nah, atau di pengertian lain menyebutkan bahwa silabus itu merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang isinya adalah garis-garis besar dari isi, kemudian ada tujuan, ada metode, dan evaluasi yang akan digunakan dalam suatu mata pelajaran atau program studi selama periode tertentu. Nah, silabus ini biasanya mencakup informasi di dalamnya tentang topik yang akan dibahas. Kemudian juga ada jadwal pembelajaran, ada bahan ajar, ada strategi pengajaran, ada kriteria penilaiannya, dan sumber belajar yang digunakannya. Nah, kemudian apa saja sih komponen yang ada di uh, sebelum ke komponennya apa fungsi? Ada fungsi dari silabus ini. Nah, fungsi dari silabus ini pertama adalah sebagai panduan bagi guru. Artinya apa? Artinya silabus ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, untuk menyusun RPP. Nah, silabus ini sebagai panduan nantinya untuk menyusun RPP, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar sampai ke alokasi waktu. Nah, yang kedua, fungsinya adalah dari silabus ini sebagai informasi bagi siswa. Artinya apa? Artinya silabus ini memperjelas apa yang diharapkan dari mereka, dari si siswa selama periode pembelajaran, termasuk tujuan pembelajaran dan cara penilaiannya bagaimana. Ini bagi siswa. Kemudian yang ketiga, fungsi dari silabus ini merupakan sebuah alat evaluasi. Artinya, silabus ini memungkinkan guru dan siswa untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan belajar secara sistematis. Sudah sampai mana belajarnya itu? Kemajuan belajarnya secara sistematis. Dan yang keempat, fungsinya adalah sebagai dokumen administratif. Artinya, silabus ini berguna untuk akreditasi dan evaluasi program oleh pihak sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Nah, ini fungsi dari silabus. Setelah kita mengetahui fungsi dari silabus ini, nah kemudian ada struktur sederhana dari silabus. Contoh struktur sederhana dari silabus atau komponen utama dari silabus ini ya. Nah, komponen utama di dalam silabus biasanya itu pertama mencakup ada identitas mata pelajaran. Nah, di situ ada nama mata pelajaran, kelasnya, kemudian semesternya berapa biasanya. Kemudian nama pengajar. Yang kedua, ada deskripsi mata pelajaran. Nah, di deskripsi mata pelajaran ini ya gambaran umum tentang materi yang akan dipelajari dan relevansi mata pelajaran tersebut. Nah, yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Jadi komponen utama dalam silabus atau sederhana dalam silabus itu yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Biasanya ada pernyataan tentang kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dapat dicapai siswa setelah menyelesaikan mata pelajaran. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ada capaian pembelajaran. Nah, di sini berisi deskripsi lebih rinci tentang pengetahuan dan keterampilan yang akan dikuasai oleh si siswa itu. Nah, yang kelima ada materi pembelajaran. Di sini ada daftar topik biasanya
kemudian konsep atau pokok bahasan yang akan diajarkan. Yang keenam, ada metode pembelajaran, bagaimana pendekatan dan teknik pengajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi itu. Yang ketujuh, ada strategi penilaian. Ini isinya. Di strategi penilaian ini, ada metode dan alat yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian belajar si siswa. Termasuk di dalamnya ada penilaian formatif, ada juga penilaian sumatif. Yang kedelapan, ada jadwal pembelajaran. Nah, di situ di komponen utama dari silabus ini ya ada jadwal pembelajaran yang kedelapan. Di situ ditulis rencana waktu yang mencakup kapan masing-masing topik akan diajarkan. Nah, selanjutnya ada sumber belajar yang 9. Di situ sumbernya dari mana untuk belajarnya. Bukan dari buku teks, artikel, media digital, dan bahan ajar lainnya akan digunakan. Yang ke-10, kegiatan pembelajaran. Nah, di situ juga di silabus ini dirinci aktivitas yang akan dilakukan selama proses pembelajaran seperti diskusi kelompok, praktikum, presentasi dan proyek gitu. Nah, inilah struktur sederhana dari silabus atau bisa kita sebut dengan komponen utama di dalam silabus. Setidaknya ada 10 komponen ya. Nah, ini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Nah, mana saja yang dimasukkan di dalam silabus dan mana yang tidak. Nah, setelah kita mengetahui inilah struktur dari sederhana dari silabus, selanjutnya kita eh, pelajari bersama desain silabus kurikulum 2013. Nah, di desain silabus kurikulum 2013 ini ada beberapa komponen ya. Ini berbeda. Kalau tadi kan ada 10 ya. Ini ada 8 ya. Sebetulnya di dalam mencakup 10 tadi itu ada gitu. Secara apa? Secara substansial. Yang pertama, di desain silabus kurikulum 2013 ini di Indonesia ini itu dirancang untuk mendukung pembelajaran yang berbasis kompetensi. Kita harus tahu dulu nih bagaimana sejarahnya. Kurikulum 2013 ini didesain, dirancang untuk mendukung pembelajaran yang berbasis kompetensi. Nah, kurikulum ini tujuannya adalah mengembangkan kompetensi pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap siswa secara holistik, secara menyeluruh. Maka berikut ini adalah beberapa panduan untuk merancang silabus pembelajaran pada kurikulum 2013. Pertama ada identitas mata pelajaran. Jadi identitas ini berisi nama mata pelajaran, kemudian kelas atau semester, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar gitu ya, dan jumlah pertemuan gitu ya. Nah, ini di identitas mata pelajaran. Yang kedua, ada kompetensi inti. Kompetensi inti itu apa sih? Nah, di dalam kurikulum 2013 adalah tingkat kompetensi untuk setiap kelas yang mencakup aspek sikap di dalamnya, kemudian pengetahuan, juga keterampilan. Jadi tiga, ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada 4 kompetensi inti di dalam kurikulum 2013. Nah, KI 1, nah itu berisi tentang sikap spiritual. Ada KI 2 atau kompetensi inti 2, itu berisi tentang sikap sosial. Ada KI 3 atau kompetensi inti yang ketiga, itu pengetahuan. Ada KI 4, kompetensi inti yang keempat, itu keterampilan. Nah, di kurikulum 2013, kompetensi intinya ada 4. 1, spiritual, 2, sosial, 3, pengetahuan, dan yang keempat, keterampilan. Jadi kompetensi ini yang ingin dicapai
Bagaimana sikap spiritualnya berkembang, sikap sosialnya berkembang, pengetahuannya berkembang, dan keterampilannya pun berkembang di dalam diri si siswa. Nah, setelah yang kedua ada kompetensi inti, eh, yang ketiga ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini adalah turunan dari kompetensi inti. Nah, bagaimana kompetensi dasar ini merupakan sebuah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai kompetensi inti. Nah, ya. Nah, kalau di dalam eh, visi dan misi, nah kompetensi inti ini visinya, ya tujuan utamanya gitu. Nah, diturunkanlah ke dalam kompetensi dasar sebagai misinya untuk mencapai visi itu. Nah, di kompetensi dasar ini mencakup indikator yang lebih spesifik. Nah, tadi misalkan sikap spiritual apa saja secara spesifik yang akan dicapai gitu ya. Nah, di kompetensi dasar ini mencakup indikator yang lebih spesifik yang akan diajarkan di dalam mata pelajaran. Sikap spiritualnya misalkan apa namanya? Ya, percaya pada Allah misalkan gitu. Tuh, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, gitu. Sikap spiritual. Nah, selanjutnya yang keempat, ada materi pembelajaran. Di desain silabus kurikulum 2013 itu ada materi pembelajaran. Di sini berisi daftar topik atau subtopik yang akan diajarkan. Ini disesuaikan dengan kompetensi dasar tadi. Itu ya, disesuaikan dengan kompetensi dasar. Nanti kita akan melihat contohnya dari desain kurikulum 2013. Yang kelima, ada kegiatan pembelajaran. Di situ ada rincian aktivitas yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Contohnya misalkan kalau kita bagi menjadi tiga kegiatan pembelajaran itu. Pertama ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada penutup. Nah, di pendahuluan ini ada kegiatan awal misalkan ya, seperti apersepsi dan motivasi atau kegiatan, terus dilanjutkan dengan kegiatan intinya, aktivitas utama dalam pembelajaran yang mencakup di dalamnya ada eksplorasi, elaborasi, juga konfirmasi misalkan ya. Nah, dan yang terakhir ada penutup. Penutup ini ya kegiatan refleksi dan rangkuman. Dan yang keenam ada penilaian. Nah, di desain silabus kurikulum 2013 ada penilaian. Di situ penilaiannya metode dan alat yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian belajar siswa. Di dalamnya ada tiga penilaian. Pertama penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Bagaimana di penilaian sikap ini? Dengan bisa dengan observasi jurnal, dengan penilaian diri, atau dengan penilaian teman sejawat. Kalau penilaian pengetahuan bisa dengan tes tulis, tes lisan, atau penugasan. Nah, kalau yang keterampilannya bisa dengan praktik produk, praktik, kemudian atau produk, kemudian proyek, ataupun portofolio. Nah, yang ketujuh, ada alokasi waktu. Nah, di alokasi waktu ini ada rincian tentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap topik atau subtopik yang akan dibahas gitu. Berapa jam pelajaran, ya itu dialokasikan waktunya. Yang kedelapan ada sumber belajarnya. Di sini yang kedelapan ini sumber belajar, ada daftar bahan ajar yang digunakan. Nah, kayak tadi buku teks, artikel, media, atau sumber lain yang relevan. Nah, sekarang kita coba lihat ke contoh silabus kurikulum 2013. Nah, di situ ada beberapa komponen yang tadi kita bahas gitu ya. Ada standar kompetensi gitu ya. Ada kompetensi dasar gitu ya.
Nah, ada identitas pelajaran gitu kan, identitasnya. Nah, pertama ada satuan pendidikan itu apa sekolahnya gitu. Kemudian mata pelajarannya misalkan PAI, kelas dan semesternya 7, kelas 7 semester 1. Nah, di standar kompetensinya apa? Nah, standar kompetensinya menerapkan hukum bacaan Syamsiah dan Qamariyah. Standar kompetensi gitu ya. Nah, kompetensi dasar yang ingin dicapainya adalah untuk mencapai standar kompetensi ini ya, kompetensi eh, standar kompetensi diturunkan menjadi kompetensi dasar atau dari kompetensi inti diturunkan ke kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya menjelaskan hukum bacaan Syamsiah dan Al-Qamariyah. Kemudian materinya apa? Dari pembelajarannya. Nah, hukum bacaan Syamsiah dan Al-Qamariyah. Bagaimana kegiatan belajarnya? Nah, kegiatan belajarnya untuk menjelaskan hukum bacaan Syamsiah dan Al-Qamariyah. Untuk mencapai itu, ya kegiatan belajar membaca dan memahami materi tentang hukum bacaan Syamsiah dan Al-Qamariyah. Nah, kemudian ke penilaian. Di penilaian ini ada indikator pencapaian kompetensinya. Nah, menjelaskan pengertian hukum bacaan Asyamsyah dan Al-Qamariyah. Kira-kira ini tadi dari eh, apa eh, penilaian tadi masuknya kemana? Ke pengetahuankah atau ke sikapkah atau ke keterampilan kalau menjelaskan pengertian hukum bacaan Asyamsyah dan Al-Qamariyah. Ini bisa ke keterampilan misalkan ya. Nah, kemudian di penilaiannya bagaimana tekniknya? Nah, tekniknya tes tulis tadi. Bentuk instrumennya bagaimana? Yaitu dengan tes uraian. Contoh instrumennya dari tes tulis ini dengan bentuk uraian. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya jelaskan pengertian hukum bacaan Syamsiah dan Al-Qamariyah. Gitu kan. Nah, ini pengertiannya apa? Hukum bacaan Syamsiah dan Qamariyah itu. Kemudian alokasi waktunya. Nah, alokasi waktunya berapa. Dari keempat ini ya, empat langsung nih. 34 kali 35 menit. Nah, ini kan ada empat apa namanya kompetensi dasar yang ingin dicapai gitu kan. Atau ada ya maka semuanya ini dibagi empat. Jadi untuk satu apa? Untuk satu indikator pencapaian kompetensi ya 35 menit. Nah, itu ya. Untuk satu indikator pencapaian kompetensi ini ya ini satu misalnya menjelaskan, kalau yang kedua menyebutkan contoh ciri-ciri hukum, yang ketiga menyebutkan contoh, dan yang keempat membandingkan ciri-ciri hukum. Nah, ini masing-masing 35 menit gitu kan, yaitu alokasi waktunya. Kemudian sumber belajarnya dari mana? Nah, sumber belajarnya ada buku panduan guru PAI, juga buku materi PAI kelas 7, ada juga LKS siswa, LKS yang dipegang oleh siswa. Ini contoh dari silabus kurikulum 2013. Nah, selanjutnya kita ke desain silabus kurikulum Merdeka. Nah, di silabus kurikulum Merdeka ini, di desain silabus kurikulum Merdeka, ada beberapa komponen yang harus ada gitu ya di desain silabus kurikulum Merdeka. Atau beberapa komponen ini menjadi acuan mendesain silabus kurikulum Merdeka. Pertama ada analisis konteks. Nah, kenapa kemudian ada desain silabus pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini? Nah, ini tujuannya untuk apa sih di kurikulum Merdeka? Untuk memberikan kerangka yang fleksibel dan berpusat pada siswa.
Jadi kalau tadi kurikulum 2013 itu berbasis kompetensi, kalau di kurikulum Merdeka itu berpusat pada siswa kata kuncinya. Yang memungkinkan penyesuaian dengan konteks lokal dan kebutuhan individu. Nah, nah, maka inilah langkah-langkah komponen di dalam desain silabus pembelajaran kurikulum Merdeka. Pertama ada analisis konteks. Di analisis konteks ini kita harus menganalisis kebutuhan siswa, identifikasi kebutuhan siswa, identifikasi minatnya, dan bagaimana karakter siswanya, bahkan ke gaya belajarnya. Nah, dia kita analisis. Yang kedua, di analisis konteks ini kita analisis lingkungannya. Nah, pertimbangkan konteks sosial, pertimbangkan juga konteks budaya dan lingkungan sekolahnya. Nah, harus dipertimbangkan juga. Selanjutnya, yang kedua, ada profil pelajar Pancasila. Komponen di dalam desain silabus pembelajaran kurikulum Merdeka ini, yang kedua kita harus mempertimbangkan ada profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum Merdeka. Tetapkan nilai-nilai dan karakteristik apa yang ingin dicapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja sih profil pelajar Pancasila? Nanti kita akan bahas secara terpisah ya. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila ini. Nah, itu. Nah, selanjutnya, nah setelah kita menyesuaikan, menetapkan nilai-nilai dan karakteristik yang ingin dicapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, perumusan tujuan pembelajaran. Dirumuskan tujuan pembelajarannya untuk apa? Tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik yang ingin dicapai sesuai dengan tadi profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga, tadi ya perumusan tujuan pembelajaran. Juga kita yang keempatnya kita tentukan capaian pembelajarannya, menetapkan kompetensi dan hasil belajar yang diharapkan pada akhir fase pembelajaran nanti. Nah, yang kelima ada alur tujuan pembelajaran. Di alur tujuan pembelajaran ini kita menyusun alur tujuan pembelajaran yang sistematis dan berkesinambungan. Di dalam alur tujuan pembelajaran ini ada menyusun, kita tulis tujuan, kompetensi yang ini capai, kemudian indikatornya apa, kriteria keberhasilan yang dapat diukur, kemudian materi pembelajarannya apa, konten yang akan diajarkan, bahkan ke kegiatan pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Jadi di dalam alur tujuan pembelajaran ini minimal ada 4 komponen. Pertama tujuannya, tujuan, yang kedua indikator, yang ketiga materi pembelajaran, ya. Kemudian yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Ya. Yang keenam, desain silabus pembelajaran kurikulum Merdeka ini ada strategi dan metode. Di dalam strategi ini ya banyak sekali strategi yang bisa diterapkan ya. Ini tentunya dengan strategi-strategi yang berpusat pada siswa. Karena apa namanya? Ciri khas dari kurikulum Merdeka ini ya berpusat pada siswa, siswa yang lebih aktif gitu ya. Nah, bisa dengan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, atau pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, atau dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menyesuaikan metodenya, disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Ini dengan pembelajaran diferensiasi. Yang ketujuh, ada penilaian. Bagaimana kita merancang penilaian ini, penilaian formatif dan sumatif di dalam kurikulum Merdeka ini ada penilaian formatif, ada juga penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif dan sumatif ini ya ada 3 sebetulnya dalam kurikulum Merdeka. Pertama,
Ada penilaian diagnostik. Diagnostik itu mengidentifikasi di kebutuhan awal, mengelompokkan siswa dengan gaya belajar masing-masing, dengan minat bakatnya, ya. Nah, ini untuk mengidentifikasi kebutuhan awal siswa. Namanya penilaian diagnostik. Nah, setelah kita tahu dari apa penilaian diagnostik ini, asesmen diagnostik ini, ada siswa yang gaya belajarnya visual, ada siswa yang kelompok belajarnya audio, ada siswa yang kelompok belajarnya audio visual, maka guru harus mampu di dalam kurikulum merdeka mengakomodir semua ini. Nanti kan menghasilkan pembelajaran yang berdiferensiasi menggunakan metode dengan kebutuhan individu siswa yang berbeda itu. Nah, penilaian yang kedua, selain penilaian diagnostik, juga ada penilaian formatif. Yang formatif ini biasanya monitoring progres selama proses pembelajaran. Jika pembelajaran berlangsung, itu bisa tanya jawab secara langsung, itu salah satu bentuk penilaian formatif. Nah, kalau penilaian sumatif itu mengukur pencapaian akhir dari tujuan pembelajaran. Biasanya ini di penilaian akhir semester itu disebut dengan istilah penilaian sumatif. Kalau yang formatif ya setiap bab gitu ya, itu bisa ada yang menyebut sebagai penilaian formatif. Kalau yang sumatif itu mengukur pencapaian akhir dari tujuan pembelajaran. Ini biasanya di semester, ya, akhir semester. Yang kedelapan, kita di desain silabus pembelajaran ini ya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, menyusun RPP yang rinci untuk setiap pertemuan. Nah, ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, juga ada penutup ya di RPP ini. Yang kesembilan, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Merancang proyek yang kontekstual dan bermakna untuk menguatkan nilai-nilai pelajar Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila ini? Ya, kalau kita lihat ya, profil pelajar Pancasila apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Ada 6 dimensi. Pertama ya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempatnya apa namanya? Berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam itu kreatif. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini satu, nomor satu. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam itu kreatif. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Maka di kurikulum Merdeka ini dituntut bagaimana ada proyek yang dilaksanakan untuk mencapai profil-profil pelajar Pancasila tadi, gitu ya. 6 profil pelajar Pancasila. Kesepuluh komponen dalam desain silabus kurikulum Merdeka ini. Nah, lingkungan dan sumber belajar. Ada lingkungan dan sumber belajar. Bagaimana mengidentifikasi dan menyediakan sumber belajar yang beragam dan relevan, termasuk di dalamnya ada teknologi dan media pembelajaran. Nah, itulah desain kurikulum Merdeka. Sekarang kita coba lihat ke contohnya. Nah, ini desain contoh silabus kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ini peserta didik itu dibagi ke dalam beberapa fase. Kalau SD itu fase A, B, dan C, gitu ya. Nah, itu dibagi tuh kelas 1, 2, 3, 4 sampai 6 itu
dibagi ke dalam 3 fase, fase A, B, dan C. Kalau di SMP dan sederajat itu fasenya fase D, baik kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9. Nah, ini contohnya. Contoh fase D di pelajaran PAI ini ya. Eh, Capaian pembelajaran, ada capaian pembelajarannya di fase D, pembelajaran PAI. Capaian pembelajaran ini. Pada akhir fase D, peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Peserta didik memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam dan seterusnya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah, di pelajaran PAI. Nah, yang unik di kurikulum Merdeka, guru itu diberi kebebasan. Dari capaian pembelajaran ini, nanti diturunkan kan, ada 3 kan, elemennya, atau domain atau elemennya. Dari, kalau di PAI kan ada 3, Al-Quran hadis, kemudian apalagi sejarah kebudayaan Islam, kemudian akidah akhlak, ada 4, dan fikih gitu kan. Nah, dari situ semua, ini contoh kita satu elemen saja dulu, Al-Quran hadis. Apa saja di sini, di Al-Quran hadis ini, gitu ya. Ada ayat tentang apa saja? Semangat menuntut ilmu, gitu kan. Hmm. Nah, di sini ada memahami tingginya semangat keilmuan, gitu kan. Nah, di sini diturunkanlah ke dalam alur capaian pembelajaran, gitu ya. Nah, diturunkan menjelaskan. Nah, di ini alur capaian pembelajaran biasanya sudah ada di mana? Dari sana ya, dari apa? Kemendikbud. Capaian pembelajaran juga alur capaian pembelajaran sudah ada di Kemendikbud ya. Atau tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, sudah ada di Kemendikbud. Nah, kita tinggal memilah-milah mana yang harus diajarkan di kelas 7, mana yang harus diajarkan di kelas 8 ataupun kelas 9. Bahkan bisa jadi, nah itu di guru diberikan kebebasan bagaimana sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya mah misalkan surat Al-Mujadalahnya nanti diajarkannya di kelas 8. Nah, itu boleh saja. Nah, silakan. Gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Karena kurikulum ini kurikulum merdeka. Merdeka belajar dan merdeka mengajar. Nah, itu aluran capaian pembelajaran contoh menjelaskan kandungan ayat Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu. Nah, gitu ya, ini alur capaian pembelajaran per tahunnya. Ini 1 tahun penuh dijabarkan, kemudian diturunkan ke tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Nah, peserta didik dapat membaca surat Al-Mujadilah, gitu ya, Ar-Rahman serta hadis. Nah, ini 7.1 membaca. 7.2-nya mengidentifikasikan ilmu tajwidnya. Nah, ini hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah, ya. Tadi masih ada dari apa namanya? Nah, dari yang kita bahas dari kurikulum 2013 ini kan ada nih alif lam syamsiah dan alif lam komariah gitu ya. Nah, tapi ini tidak diajarkan di mana di awal gitu ya. Ini yang kedua. Nah, awalnya justru ia membaca surat Al-Mujadilah dan surat Ar-Rahman, gitu kan. Nah, yang ketiga, 7.3 di tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan hafalan, bahkan dihafal kalau di sini surat Al-Mujadilahnya, gitu ya, dengan lancar sesuai dengan kajian tajwid. Yang keempat, di tujuan pembelajarannya menjelaskan kandungan ayatnya. Itu. Berapa pekan per JP-nya? 15, 5 pekan ini ya. Karena ada 5 misalnya. 1 pekan ini satu satu tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau dihitung 5 pekan ini ya jadi 15 jam
pelajaran karena 1 jam pelajarannya misalkan eh, 1 pekannya 3 jam pelajaran gitu ya satu kali pertemuannya. Nah, di sini ada kata atau frase kunci. Nah, ini untuk mempermudah guru eh, dalam mengajar. Jadi ada kata kuncinya apa? Membaca surat Al-Mujadalah, kemudian juga Ar-Rahman gitu ya. Hadis tentang semangat menuntut ilmu dan seterusnya mengidentifikasi hukum bacaan alif lam. Nah, profil pelajar Pancasila yang ini dicapainya apa? Dari apa namanya? Tujuan pembelajaran ini. Profil pelajar Pancasila yang dicapainya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, gitu ya. Itu. Dan berakhlak mulia. Kemudian glosarium atau sumber belajarnya dari mana? Al-Quran, dari hadis Nabi, sumber ajaran agama, hukum nun sukun dan tanwin. Nah ini gitu ya. Nah ini bisa dilengkapi lagi nanti ke sana. Ada eh, apa? Bagaimana teknik penilaiannya menggunakan apa? Nah itu bisa dilengkapi. Ini contoh sederhana dari silabus kurikulum Merdeka. Di dalamnya ada capaian pembelajaran, kemudian alur capaian domainnya atau elemennya pelajarannya apa, kemudian alur capaian pembelajarannya per tahun itu apa, setahun itu apa. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada alokasi waktu. Di sini tambahannya kata atau frase kunci ya. Nah, profil pelajar Pancasila yang ini dicapai itu apa, glosarium itu sumber belajarnya apa. Nah, itulah contoh dari silabus kurikulum Merdeka. Tadi yang tidak ada misalkan strategi metode pembelajaran itu bisa ditambahkan. Nah, bagaimana kemudian RPP rencana pelajaran atau kegiatan belajarnya bagaimana. Hmm, itu bisa ditambahkan juga. Sumber belajar tadi sudah ada ya. Nah, Alur 7 pelajaran juga sudah ada. Mobil pelajar Pancasila yang ini capai juga sudah ada. Nah, itulah contoh-contoh dari desain silabus kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, dengan kita memahami bagaimana desain dari kurikulum ini, desain dari silabus ini ya, baik di kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka yang saat ini menjadi kurikulum eh, nasional, maka mudah-mudahan kita mampu mempersiapkannya, mendesainnya dengan baik, sehingga nanti dalam pelaksanaan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan ucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.